Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Wilya Putri dengan NPM 23 11 86 20 60 78. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abduluddin SPDI MPDI. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, sikap, atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Dalam konteks pendidikan, tes digunakan sebagai bagian dari proses evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tes disusun secara sistematis dan terencana agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya dari peserta didik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan tes meliputi yang pertama, yaitu tujuan tes. Menentukan apa yang ingin diukur, apakah untuk diagnosis, formatif, sumatif, atau plasmen. Yang kedua itu spesifikasi isi atau kisi-kisi. Menentukan materi yang akan diujikan dan porsi masing-masing indikator berdasarkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu jenis tes, menentukan bentuk tes seperti pilihan ganda, isian singkat, uraian, atau bentuk praktik. Yang keempat yaitu tingkat kesukaran, menentukan tingkat kesulitan soal yang seimbang agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kelima itu validitas dan reliabilitas, menjamin bahwa tes benar-benar mengukur apa yang harusnya diukur dan hasilnya konsisten. Yang keenam yaitu instrumen penilaian, menyusun pedoman penskoran atau rubrik agar penilaian lebih objektif. Yang ketujuh yaitu waktu pelaksanaan, menyesuaikan jumlah soal dan tingkat kesulitan dengan durasi waktu yang tersedia. Yang kedelapan yaitu petunjuk pengerjaan, memberikan arahan yang jelas kepada peserta didik agar mereka memahami cara mengerjakan soal. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan berpikir. Dalam taksonomi Bloom revisi terdapat 6 tingkatan: meningkat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Contoh indikatornya yaitu siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis. Soalnya yaitu jelaskan bagaimana proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan hijau. Bentuk soalnya yaitu uraian, pilihan ganda, dan isian. Selanjutnya yaitu aspek afektif. Aspek ini mencakup sikap, nilai, minat, dan motivasi. Mengembangkan soal pada aspek afektif memerlukan observasi dan instrumen non-tes, tetapi dapat juga dirancang dalam bentuk skenario atau refleksi. Contoh indikatornya yaitu siswa menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Soalnya yaitu berikan pendapatmu tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bentuk soalnya bisa angket, skala sikap, observasi perilaku. Selanjutnya yaitu aspek psikomotor, berhubungan dengan keterampilan fisik dan motorik. Untuk aspek ini, pengembangan soal difokuskan pada pengamatan praktik atau penampilan langsung. Contoh indikatornya yaitu siswa mampu menggunakan alat ukur dengan tepat. Soalnya bisa ditunjukkan cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter benda. Bentuk soal yaitu bisa penugasan praktik, observasi, atau unjuk kerja. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Suatu butir tes dapat disebut baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu validitas tinggi. Butir soal harus mengukur apa yang harusnya diukur. Misalnya soal matematika harus mengukur kemampuan matematika, bukan kemampuan membaca. Yang kedua itu reliabilitas tinggi. Hasil tes konsisten dan stabil jika diujikan pada waktu dan kondisi yang berbeda. Yang ketiga itu tingkat kesukaran yang tepat. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Tingkat kesukaran yang baik berada pada kisaran 0,3 sampai 0,7. Yang
Yang keempat yaitu daya pembeda tinggi, dapat membedakan antara siswa yang memahami materi dengan yang tidak. Daya pembeda baik berada pada nilai lebih dari 0,3. Yang kelima yaitu efektivitas distraktor, yaitu pengecoh. Dalam soal pilihan ganda, semua pilihan jawaban harus logis dan mampu mengecoh siswa yang tidak memahami materi. Yang keenam yaitu bahasa yang jelas, menggunakan bahasa yang komunikatif, tidak ambigu, dan sesuai dengan kemampuan bahasa siswa. Yang ketujuh yaitu tidak menimbulkan multitafsir, soal harus jelas dan hanya memiliki satu jawaban yang benar untuk bentuk pilihan ganda. Butir soal yang memenuhi kriteria di atas akan membantu guru dan melakukan evaluasi yang objektif, akurat, dan adil. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Sertakan sumber, nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Yang pertama yaitu Purwanto 2010 dalam bukunya Evaluasi Hasil Belajar. Penerbit Remaja Rosda Karya menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Yang kedua yaitu Nana Surjana 2009 dalam penilaian hasil proses belajar mengajar. Penerbit Remaja Rosda Karya menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang ketiga yaitu Wayan Satyasa 2007 dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran. Penerbit Universitas Pendidikan Ganesha menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses sistematis untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai oleh peserta didik. Evaluasi digunakan untuk menentukan keberhasilan proses belajar mengajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta sebagai umpan balik bagi guru dan siswa. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu tentukan hasil uji validitas butir tes berikut. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas butir tes menggunakan korelasi persen produk, dari 10 item soal hanya item 8 yang valid karena nilai R sama dengan 0,575, R tabel sama dengan 0,514. Item lainnya item 1 sampai 7, 9, dan 10 tidak valid. Baiklah, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.